Hello Brewokers, semoga kalian sehat selalu ya. Thanks sudah mau mampir lagi ke channel Om Brewok yang gak anfaedah ini. Kali ini Om akan membahas film receh lagi dari Jepang yang bertemakan ninja-ninjaan yang berjudul Memoirs of Lady Ninja. Menceritakan seorang kunoichi yang berdarah dingin yang diperankan oleh Mbak Saori Hara. Yang gak kenal siapa Mbak Saori Hara itu, Om kasih bocoran. Mbak Saori Hara adalah mantan bintang film Wig-Wig Jepang yang memutuskan pensiun karena menikah. Nah, yang dulu sering nonton film-film Mbak Saori Hara di HP, silahkan ninggalin jejak di kolom komentar ya kan. Oh iya, disclaimer, di alur cerita film ini ada sedikit membawakan unsur salah satu agama. Om hanya merangkum alur cerita tanpa berniat mendiskreditkan agama manapun. Isi cerita film ini di luar dari tanggung jawab Om sebagai storyteller. So, bagi kalian yang tidak berkenan dengan video ini, silahkan di skip aja kan. Udah nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah diceritakan di suatu daerah di Jepang. Terlihat terjadi suatu pertarungan tak seimbang antara 3 orang ninja melawan 1 orang kunoichi atau ninja wanita. Pertarungan terjadi di depan sebuah gereja di daerah Shimotsura. Pertarungan yang tidak seimbang itu mengakibatkan sang kunoichi kalah dan sekarat. Sebelum entet, kunoichi itu menitipkan sebuah pisau kepada pendeta gereja. Dia memohon untuk menyerahkan pisau itu ke anaknya yang bernama Hijiri. Diceritakan, setting cerita ini adalah abad ke-16, di mana gelombang perdagangan internasional Jepang sedang mencapai puncaknya. Dengan dibukanya gerbang perdagangan internasional, maka terjadilah pertukaran budaya. Salah satu dampaknya adalah berkembangnya agama Kristen di Jepang yang disebarkan oleh misionaris. Tetapi, penguasa Jepang saat itu, Toyotomi Hideyoshi, tidak menyukai dengan hal itu. Dia melarang penyebaran agama dari luar, sehingga banyak penguasa yang sebelumnya sudah memeluk Kristen akhirnya harus meninggalkan keyakinannya. Tetapi salah satu dari penguasa yang bernama Yoshinori Mugurama tidak mau mengikuti perintah Toyotomi Hideyoshi. Dia tetap berpegang teguh dengan keyakinannya, karena dengan itulah dia bisa berdagang dengan orang asing secara bebas. Diam-diam, dia juga berdagang senjata dari barat dan bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan dari Toyotomi Hideyoshi. Di tempat lain terlihat seorang samurai yang sedang menghitung uang. Tak lama, dia kedatangan tamu seorang kunoichi bermata biru yang bernama Hijiri. Dia diperintahkan oleh Mugurama untuk membuat entet samurai itu. Tak lama, di kastil Mugurama, Hijiri menerima imbalan dari kerjanya yang memuaskan. Ternyata Hijiri adalah pembunuh bayaran yang sering dipekerjakan oleh Mugurama. Pada saat hendak meninggalkan kastil Mugurama, dia melihat sesuatu yang mencurigakan di gudang penyimpanan pusaka milik Mugurama. Ternyata di gudang itu sudah ada 2 orang yang terlihat mencuri sesuatu. Orang itu adalah Inazaki, kepala keamanan kastil Mugurama, dan Suzaku, ninja bawahan Inazaki. Terlihat mereka sedang mencari sebuah gulungan yang berisi mantra hidup abadi. Pada saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau dan hendak keluar, sudah ada Hijiri di sana. Karena tidak mau tertangkap basah, pertarungan antara Suzaku dan Hijiri pun terjadi. Singkat cerita, Hijiri dapat merebut gulungan itu dan kabur. Suzaku yang tidak mau gulungan itu hilang akhirnya mengejar Hijiri, akan tetapi Suzaku dapat memojokkan Hijiri hingga di tepi jurang, dan tanpa sengaja dia menebas Hijiri yang mengakibatkan Hijiri jatuh ke sungai. Setelah kejadian itu, Inazaki melaporkan pencurian gulungan itu kepada Mugurama. Mereka memfitnah Hijiri lah yang mencuri gulungan tersebut. Dengan kesal, Mugurama memerintahkan kedua orang bawahannya itu untuk memburu Hijiri. Di tempat lain terlihat Hijiri terdampar di pantai. Tadi kan jatuhnya di sungai, kok sekarang terdamparnya di pantai? Oh, filmnya can apik. Ya wis lah. Dia diselamatkan oleh seseorang dan dibawa ke rumahnya. Pada saat bangun, dia melihat sosok mas-mas yang menyelamatkannya, yang bernama Saitoru. Hijiri langsung mencoba membunuh Saitoru. Akan tetapi, karena dia tidak melihat niat jahat dari Saitoru, Hijiri akhirnya melepaskannya. Setelah pertemuan pertama mereka yang barbar itu, Saitoru berniat membeli obat ke kota. Hijiri yang tidak mau ditinggal sendirian akhirnya berniat mengikuti Saitoru. Di kota terlihat suatu keramaian. Ternyata ada sekumpulan orang berbaju putih yang sedang mengeroyok seorang pemuda. Diketahui mereka adalah penganut sekte sesat yang bernama Dainichi Shinkyo. Mereka memaksakan kepercayaan mereka kepada orang-orang.
Dan bila ada yang menentang kepercayaan mereka, mereka tidak akan segan-segan menghabisi orang itu. Pada saat pemuda itu akan dibuat entet, Satoru tak sengaja lewat dan melihat keributan itu. Ternyata orang itu adalah teman gereja Satoru yang bernama Ryosuke. Karena mencoba menyelamatkan temannya, Satoru yang tidak bisa bela diri langsung dihajar oleh pengikut Dainichi Shinkyo. Melihat orang yang menyelamatkannya mau dibuat entet, Hijiri langsung muncul dan melawan semua pengikut Dainichi Shinkyo. Hijiri berhasil membunuh pengikut Dainichi Shinkyo. Seitaro yang melihat Ryosuke sekarat, akhirnya membawa temannya itu ke gereja Shimotsura. Karena tepat waktu dan menerima perawatan yang tepat oleh Pastor Maeda, akhirnya nyawa Ryosuke bisa diselamatkan. Pastor Maeda kemudian menanyakan siapakah wanita yang bersama Seitaro. Mengetahui nama wanita itu adalah Hijiri, Pastor Maeda mengingat sesuatu. Dia lalu mengajak Hijiri ke sebuah makam. Ternyata makam itu adalah makam dari ibu Hijiri, ninja di awal film. Hijiri yang merasa tidak memiliki ibu, dia pun menyangkalnya, dan entah mengapa dia sangat membenci sosok ibunya itu. Pastor Maeda pun menyerahkan pisau peninggalan ibu Hijiri. Tetapi Hijiri tetap tidak mau menerimanya dan pergi begitu saja. Di lain tempat, di markas Dainichi Shinkyo, terlihat orang yang tadi menyerang Hijiri terbujur kaku. Kakak orang itu yang bernama Fujin merasa sangat kesal. Pemimpin sekte Dainichi Shinkyo yang bernama Jugen kemudian memerintahkan Fujin untuk membawa ninja bermata biru hidup-hidup ke depannya. Di rumah Seitaro terlihat Hijiri yang masih belum terbiasa dengan Seitaro. Untuk membuktikan bahwa dia tulus menolong Hijiri, akhirnya dia mempersilahkan Hijiri tinggal di rumahnya sampai kapanpun dia mau. Hijiri jelas saja menolak kebaikan orang yang tidak dikenal. Karena terus menolak, akhirnya Seitaro meminta Hijiri melatihnya ilmu pedang. Sebagai ganti, Hijiri dapat tinggal di rumah Seitaro. Hijiri yang masih belum pulih dan tak tahu harus kemana, akhirnya menyetujui syarat itu. Dia langsung melatih Seitaro ilmu berpedang, tetapi emang dasarnya Seitaro itu on soal ilmu berpedang, akhirnya membuat Hijiri jengkel. Dia pun langsung mengajarkan kuda-kuda yang tepat, dan hasilnya emang sih Seitaro itu pinter nyari peluang. Malam harinya, Hijiri bermimpi buruk. Seitaro yang sok perhatian langsung menghampirinya. Hijiri yang tidak mau diperhatikan akhirnya langsung mengusir Seitaro dari kamarnya. Seitaro yang melihat hidup Hijiri yang hampa akhirnya menanyakan tentang ibunya, kenapa dia sangat membencinya. Karena terbawa suasana, akhirnya Hijiri menceritakan masa lalunya. Ternyata dia sangat membenci ibunya karena pada usia 10 tahun dia ditelantarkan oleh ibunya. Dia harus hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu saat dia ditolong oleh seorang petani. Petani itu memberikan makanan dan tempat tinggal. Sampai suatu malam, petani itu masuk ke kamar Hijiri. Petani itu ternyata menginginkan ike-ike kimochi. Dan mulai saat itu, hampir setiap hari, petani itu meminta jatah ike-ike kimochi ke Hijiri muda. Sampai suatu titik di mana Hijiri tidak tahan lagi. Setelah dia bercocok tanam, Hijiri membunuh si petani. Semenjak saat itulah dia membenci ibunya dan tidak mau percaya lagi kepada siapapun. Seitaro yang mendengarkan pengalaman pahit Hijiri akhirnya ikut terbawa suasana. Dan tahu apa? Cewek itu kalau udah mau curhat sama cowok, itulah saat dimana cewek dalam kondisi rapuh. Memanfaatkan suasana, akhirnya Hijiri dan Satoru melakukan ike-ike kimochi, yang tentunya om skip videonya. Kalau mau tahu versi lengkapnya, silahkan cari videonya sendiri ya coy. Keesokan harinya, Hijiri dan Satoru yang menjenguk Ryosuke di gereja dikagetkan oleh kedatangan sekte Dainichi Shinkyo yang hendak membalaskan dendam anggota mereka yang dibabat oleh Hijiri. Mereka menyandra beberapa jemaat gereja dan mengancam membunuh mereka bila Hijiri tidak keluar. Diketahui mereka tidak berani masuk ke area gereja karena gereja itu di bawah perlindungan Mugurama. Bila mereka berani memasuki wilayah gereja dan berbuat onar, berarti itu adalah ajakan berperang dengan Mugurama. Hijiri yang melihat sandera yang tidak bersalah akan dieksekusi berniat keluar, tetapi Pastor Maeda melarang dan menyuruhnya tetap di dalam gereja. Karena ancamannya dicuekin, akhirnya para anggota sekte itu capek juga dan meninggalkan gereja. Mereka mengancam akan datang lagi besok. Tanpa disadari, di sana terlihat sosok Suzaku. Malam harinya, Inazaki dan Suzaku melaporkan bahwa dia menemukan Hijiri di gereja. Mereka meminta izin untuk menyerang gereja, akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Mugurama. Karena kalau dia sampai ketahuan menyerang gereja, kredibilitasnya di mata orang barat akan hilang, dan itu akan membahayakan perdagangannya dengan orang barat. Mendengar itu, Inazaki memiliki rencana busuk. Dia memerintahkan Suzaku untuk menemui pimpinan sekte Dainichi Shinkyo.
Tak lama, Suzaku sudah berada di markas sekte Dainichi Shinkyo. Dia meminta Jugem, pemimpin sekte, untuk menyerang gereja. Dia menjelaskan bahwa tuannya juga memiliki dendam tersendiri dengan Hijiri, jadi tujuan mereka sama. Awalnya Jugem menolak karena dia tidak mau mengambil resiko. Tetapi pada saat Suzaku menyebutkan nama tuannya, Jugem langsung setuju. Keesokan harinya, sekte Dainichi Shinkyo menyerang gereja. Karena kalah jumlah, Hijiri tidak dapat menghadapi semua member sekte itu, sehingga mau tidak mau, dia harus melarikan diri bersama Seitaro dan Pastor Maeda. Di markas Dainichi Shinkyo, Fujin melaporkan kepada Jugem kegagalannya dalam membunuh Hijiri. Akan tetapi, dia berkeyakinan Hijiri akan muncul dengan sendirinya, karena dia sudah membunuh semua jemaat gereja, dan dia yakin Hijiri akan membalaskan dendam jemaat gereja yang dibantai. Malam harinya, seperti yang diprediksi Fujin, Hijiri hendak membalaskan dendamnya. Akan tetapi, dia dicegat oleh Shintoru. Shintoru kemudian mengutarakan perasaannya, dan dia bilang tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai. Hijiri yang sudah berniat teguh tidak mau mendengarkan perkataan Shintoru. Dia tetap ingin membalaskan dendamnya. Tetapi sebelum dia pergi, Hijiri meminta suatu hal kepada Shintoru. Dia meminta Ike-Ike Kemochi untuk terakhir kalinya. Dan skip cowok. Singkat cerita, Hijiri berpamitan kepada Shintoru dan Pastor Maeda. Hijiri juga menitipkan gulungan milik Mugurama kepada Seitaro dan memintanya untuk mengembalikan gulungan itu ke pemiliknya. Sebagai tanda perpisahan, Seitaro memberikan kalungnya kepada Hijiri. Singkat cerita, Hijiri sudah berada di markas sekte Dainichi Shinkyo. Karena malam harinya dia sudah pemanasan dengan Seitaro, Hijiri dapat dengan mudah menghadapi para pengikut sekte. Singkat cerita, Hijiri dapat mengalahkan dan membunuh Fujin dan mbak-mbak pembawa cambuk. Setelah semua kalah, akhirnya keluarlah Jugem, final boss dari Dainichi Shinkyo. Berbeda dengan bawahan-bawahannya, ternyata Jugem kebal akan senjata. Di gereja, terlihat Seitaro yang hendak mengantarkan gulungan Mugurama. Tetapi dia dicegat oleh Suzaku yang juga menginginkan gulungan itu. Jelas saja, Seitaro yang gak bisa bela diri langsung kalah oleh Suzaku. Kembali ke Hijiri, dia kesulitan dalam menghadapi Jugem. Pada saat sudah terdesak, dia melemparkan kalung salib yang diberikan oleh Seitaro sebelumnya, yang membuat Jugem kehilangan kekebalannya dan dapat ditebas oleh Hijiri. Di masa-masa sekaratnya, Jugem berkata bahwa pemimpin tertinggi sekte Dainichi Shinkyo adalah Inazaki. Pada saat hendak kembali, Hijiri melihat Seitaro yang sudah sekarat. Dan akhirnya Seitaro harus menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama, Hijiri menemui Pastor Maeda lagi. Dia berpamitan akan membalaskan dendamnya ke Inazaki. Pastor Maeda kemudian memberikan kembali pisau peninggalan ibunya. Ternyata pisau itu adalah pisau pusaka turun-temurun dari keluarga Hijiri, dan akan aktif bila pisau itu mengakui kekuatan dari pemegangnya. Di tempat lain, Inazaki sedang melakukan upacara pembukaan segel hidup abadi. Setelah dia berhasil membuka segel hidup abadi, tiba-tiba Hijiri datang. Dia langsung berniat membalaskan dendam kematian orang yang dia cintai. Singkat cerita, terjadi pertarungan antara Hijiri dan Suzaku. Kali ini, pertarungan dimenangkan oleh Hijiri. Setelah selesai membereskan Suzaku, Hijiri lalu berhadapan dengan Inazaki. Inazaki yang sekarang sudah melepas segel gulungan, memiliki ilmu yang sangat dahsyat. Dia dapat menggunakan Kagebushi no Jutsu dan dapat memojokkan Hijiri hingga terluka. Pada saat sudah hampir kalah, dia mengambil pisau peninggalan ibunya. Tak sengaja, pisau itu terkena darah Hijiri yang mengakibatkan pisau itu bereaksi dan memancarkan cahaya. Seketika, kekuatan Hijiri meningkat dan dapat menebas kepala Inazaki hingga putus. Tetapi, Inazaki yang abadi masih bisa bertahan walaupun kepalanya copot. Akan tetapi, pisau pusaka Hijiri bisa menetralisir kekuatan Inazaki, sehingga Inazaki akhirnya entat di tangan Hijiri. Setelah pertarungan itu, Hijiri datang ke Pastor Maeda. Dia berpamitan akan berkelana membela kebenaran, dan filmnya pun berakhir. Gimana sob alur cerita film ini? Keren atau garing? Nggak usah dianggap serius sob, anggap aja ini cuma hiburan semata. Bagi kalian yang suka dengan video ini, langsung tampol aja sob tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Om Brewok Story. Thanks for watching, Om Brewok pamit. Ja, mata nih.